Rina dikenal sebagai sosok istri yang penyayang. Dari luar, rumah tangganya terlihat sempurna. Bagas, suaminya, sering cerita ke teman-temannya kalau dia adalah laki-laki paling beruntung di dunia. Rina tuh istri idaman, bro. Setia, perhatian, gak pernah macem-macem. Begitu kalimat yang sering keluar dari mulutnya setiap nongkrong bareng rekan kantor. Teman-temannya sampai iri. Mereka bilang Bagas itu hoki, bisa dapat istri kayak Rina. Cantik, sopan, pinter masak, dan yang paling penting, gak pernah rewel soal apapun. Kalau Bagas pulang kerja telat, Rina selalu nyambut dengan senyum. Kalau Bagas lagi bete, Rina tahu cara bikin suasana adem lagi. Dari luar, gak ada celah buat menuduh rumah tangga mereka punya masalah. Tapi, senyum Rina itu menyimpan sesuatu. Ada rahasia yang Bagas gak pernah tahu. Rahasia yang sebenarnya sudah lama mengganggu, tapi entah kenapa Rina gak pernah bisa benar-benar lepas dari situ. Semua berawal dari pesan singkat yang datang dari nomor tak dikenal. Pesannya pendek, sederhana, tapi bikin bulu kuduk Rina berdiri setiap kali membacanya. Awalnya Rina kira itu cuma orang iseng. Dunia digital memang aneh, kadang suka ada aja nomor gak jelas yang tiba-tiba ngirim pesan. Tapi bedanya, pesan ini terasa lain. Bukan cuma bikin merinding, tapi juga kayak nyentuh sisi hati Rina yang paling dalam. Setiap kali notifikasi masuk, Rina merasa perutnya mual. Tapi anehnya, dia nggak pernah bisa blok nomor itu. Jarinya berat banget. Tiap kali nyoba neken tombol blok, rasanya kayak ada tangan lain yang nahan. Bahkan kalau coba hapus pesan itu, HP-nya suka nge-lag sebentar, kayak nggak ngizinin dia buat ngapus. Dan lebih parahnya lagi, meskipun sudah diabaikan pesannya selalu balik lagi di jam-jam tertentu, biasanya menjelang malam. Malam pertama pesan itu datang, Rina nggak bisa tidur. Dia bolak-balik di kasur, sementara Bagas tidur pulas di sebelahnya. Rina natap wajah suaminya lama-lama, pengen cerita, tapi bibirnya keluh. Ada sesuatu yang bikin dia takut kalau sampai Bagas tahu. Besoknya, di meja makan, Bagas cerita tentang kerjaan di kantor sambil ketawa-ketawa. Rina senyum, pura-pura dengerin, tapi pikirannya kemana-mana. HP di pangkuannya bergetar pelan. Rina intip sebentar. Lagi-lagi nomor itu. Lagi-lagi pesan yang sama. Malam Jumat nanti, aku tunggu. Rina langsung taruh HP dengan wajah datar, takut Bagas ngeh. Sayang, kamu kenapa? Kelihatan pucat loh, tanya Bagas sambil menyenduk nasi. Rina buru-buru senyum. Gak apa-apa mas, kurang tidur aja. Bagas percaya begitu aja. Dia memang tipe suami yang gak pernah curiga. Saking percayanya sama Rina, hal-hal kecil kayak gini gak pernah dia ributin. Buat Bagas, Rina udah sempurna. Tapi justru disitulah masalahnya. Rina jadi makin tertekan. Dia pengen cerita, tapi takut ngancurin percayaan yang Bagas kasih. Hari-hari berjalan seperti biasa. Rina tetap jadi istri yang baik, tetap masak, tetap bersihin rumah, tetap nyiapin kopi buat Bagas. Tapi di balik itu semua, dia selalu dihantui ketakutan. Setiap malam, kalau Bagas udah tidur, Rina sering diam-diam keluar kamar, duduk di ruang tamu sambil natap HP. Chat itu selalu muncul, kadang dengan kata-kata yang lebih menyeramkan. Pernah, suatu malam, pesannya berubah. Aku di depan rumahmu sekarang. Rina langsung merinding. Dia bangkit pelan-pelan, jalan ke jendela, intip keluar. Jalanan sepi, cuma ada lampu jalan redup. Gak ada siapa-siapa. Tapi rasa dingin menjalar dari kaki sampai kepala. Rina buru-buru nutup gorden, duduk lagi di sofa sambil nahan napas. Siapa kamu sebenarnya? Gumamnya pelan, tapi gak ada jawaban. HP-nya malah getar lagi. Jangan takut, kamu kan udah janji sama aku. Rina nutup mulutnya rapat-rapat, takut kelepasan teriak. Air matanya netes pelan. Dia sadar ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar pesan iseng. Kenangan lama tiba-tiba muncul di kepalanya. Malam-malam yang dia coba kubur dalam-dalam. Sosok seseorang yang dulu pernah begitu berarti buat dia sebelum akhirnya dia nikah sama Bagas. Rina genggam kepala, berusaha ngusir bayangan itu. Tapi makin dia tolak, makin jelas sosok itu muncul. Senyumnya, tatapannya, bahkan suaranya masih begitu nyata. Dan dia sadar, pesan-pesan itu datang bukan dari orang asing, itu dari masa lalunya sendiri.
Malam berikutnya, Rina coba nekat. Dia balas pesan itu dengan jari gemetar. "Siapa kamu?" Butuh waktu lama buat tekan tombol kirim. Rasanya kayak berdosa. HP-nya hening. Beberapa detik, lalu notifikasi masuk. "Kamu lupa aku kan? Rina, kamu janji sama aku kan? Kamu gak akan pernah tinggalin aku." Rina terdiam. Tangannya dingin. Dia pengen buang HP, tapi malah makin kenceng dia genggam. Hatinya berdegup gak karuan. Dia udah tahu siapa pengirim itu. Seseorang yang gak mungkin lagi ada di dunia ini. Namanya Jordi, mantan kekasihnya, yang meninggal dengan cara tragis beberapa tahun lalu. Waktu itu Rina masih pacaran sama Jordi, tapi hubungannya penuh masalah. Rina akhirnya mutusin dia. Padahal seminggu sebelum itu, Jordi sempat maksa Rina buat janji. Janji konyol yang waktu itu Rina anggap cuma main-main. "Kalau suatu saat kita pisah, kamu gak boleh nikah sama orang lain. Kamu cuma boleh sama aku. Janji?" Dan tanpa pikir panjang, Rina bilang iya. Beberapa hari setelah janji itu, Jordi kecelakaan motor, meninggal di tempat. Rina nangis, tapi waktu berlalu dia bangkit lagi, sampai akhirnya ketemu Bagas. Dia kira semua udah selesai. Ternyata enggak. Janji itu balik lagi ngantuin bahkan setelah dia jadi istri orang. Sekarang, setiap pesan itu datang, Rina merasa kayak ada mata yang ngewasin. Kadang di malam-malam tertentu, dia ngerasa ada yang duduk di ujung ranjang. Bagas tidur pulas, tapi Rina ngerasa kasurnya turun sedikit, kayak ada orang lain yang ikutan tidur. Bau parfum lama yang dulu sering Jordi pakai juga suka tiba-tiba muncul. Wangi yang manis, tapi bikin sesak. Rina makin tertekan. Dia coba cerita ke sahabatnya, tapi setiap kali niat itu muncul, kepalanya mendadak sakit banget, sampai mual. Kayak ada sesuatu yang ngelarang dia buat buka mulut. Malam Jumat berikutnya, pesan itu makin intens. "Aku tunggu. Kalau kamu gak datang, aku yang akan datang." Rina benar-benar takut. Dia nutup muka dengan bantal, nangis tanpa suara. Tapi di balik ketakutannya, ada rasa aneh yang bikin dia bingung. Entah kenapa, hatinya masih kerasa hangat tiap kali baca nama itu. Dia takut, tapi juga kangen. Bagas tetap gak tahu apa-apa. Dia malah makin perhatian belakangan ini. Kadang dia bawa bunga pulang atau ngajak makan di luar. Rina senyum, tapi hatinya compang-camping. Ada rasa bersalah yang terus ngerusak batin Rina. Bagas yang begitu percaya, sementara dia nyimpen rahasia besar. Sampai suatu malam, Rina dengar bisikan tepat di telinganya saat dia lagi setengah tidur. Suaranya lembut, familiar, tapi bikin darahnya berhenti mengalir sejenak. Rina langsung kebangun, napasnya memburu. Dia nengok ke arah Bagas, tapi suaminya masih tidur pulas. Ruangan hening, tapi hawa dingin menusuk. Rina nutup matanya rapat-rapat, berharap semua itu cuma mimpi. Tapi dalam hati kecilnya, dia tahu kalau ini baru permulaan. Malam-malam berikutnya akan lebih mengerikan. Sebelum Rina menikah dengan Bagas, hidupnya sempat diwarnai hubungan yang rumit dengan seorang cowok bernama Jordi. Dari luar, hubungan mereka mungkin terlihat biasa saja, seperti pasangan muda kebanyakan yang jatuh cinta, jalan bareng, dan saling kirim pesan mesra. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang gak pernah Rina ceritain ke siapapun. Hubungannya dengan Jordi gak sekadar pacaran biasa. Ada satu malam yang mengikat mereka dalam sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar janji cinta. Malam itu terjadi di sebuah villa tua di pinggir kota. Villa yang udah lama kosong, katanya bekas peninggalan orang Belanda. Letaknya agak jauh dari jalan utama, harus lewat jalanan sepi dengan pepohonan rimbun di kanan kiri. Waktu itu, Rina gak pernah kepikiran kalau malam itu bakal jadi titik balik hidupnya. Dia cuma ikut Jordi karena cowok itu maksa. "Ayo Rin, cuma sebentar, biar kita makin dekat. Aku punya sesuatu yang spesial buat kamu," kata Jordi dengan senyum misteriusnya. Rina sempat ragu. Malam itu udah jam 11, dan villa itu gelap. Cuma ada cahaya bulan yang bikin suasana makin serem. Tapi akhirnya dia nurut juga. Entah karena beneran sayang sama Jordi, atau karena dia takut cowok itu ngambek. Begitu masuk ke dalam villa, udara langsung berubah. Dingin dan lembab. Bau kayu tua bercampur debu bikin nafas terasa berat. Lantai kayunya berderit tiap kali mereka melangkah.
Lampu nggak ada, jadi Jordi cuma bawa lilin kecil buat penerangan. Api lilin itu goyang-goyang ditiup angin. Bayangannya bikin dinding penuh noda hitam kayak bergerak sendiri. "Mas, ini tempat apa sih? Kok serem gini?" bisik Rina sambil megang erat lengan Jordi. Jordi malah ketawa pelan. "Tenang aja, ini cuma tempat kosong, gak ada apa-apa. Justru di tempat kayak gini, janji kita bakal kuat." Rina bingung. Janji apa? Jordi berhenti di tengah ruangan, nyalain beberapa lilin lain yang udah dia siapin. Dari tasnya dia keluarin botol kecil berisi cairan merah kayak darah. Rina terbelalak. "Itu apaan, Mas?" Jordi menatapnya dengan serius. "Kalau kita ikat janji malam ini, gak ada yang bisa misahin kita, bahkan maut sekalipun." Kalimat itu meluncur begitu aja, tapi bikin bulu kuduk Rina berdiri. Dia pikir waktu itu Jordi cuma lebay. Anak muda memang kadang suka ngomong aneh-aneh buat kelihatan keren. Tapi tatapan mata Jordi malam itu gak main-main. Ada sesuatu di sana. Obsesi atau malah kegilaan. "Mas, jangan bercanda, aku takut," kata Rina setengah berbisik. "Jordi, Mas!" Jordi mendekat, megang tangan Rina erat-erat. "Aku serius. Kamu cinta aku kan?" Rina diam. Jantungnya berdetak cepat. Iya, tapi..." "Gak ada tapi. Kalau kamu beneran cinta, kamu harus janji. Sekali kita ikat janji, selamanya kita bareng. Kamu gak bakal bisa ninggalin aku. Kamu berani?" Rina terjebak. Dalam hatinya dia ragu. Tapi rasa cintanya waktu itu begitu besar. Dia gak mau bikin Jordi marah atau kecewa. Akhirnya dengan suara kecil, dia mengangguk. Iya." Jordi tersenyum puas. Dari sakunya dia keluarin silet kecil. Rina langsung mundur selangkah. "Mas, buat apa itu?" "Cuma sebentar. Kita harus tuker darah biar janji kita kuat." Rina membeku. Dia pengen nolak, tapi pandangan Jordi begitu dalam, seolah-olah menelan dirinya. Dengan gemetar, dia biarkan Jordi menggores ujung jarinya dengan silet itu. Darah segar menetes. Jordi lalu gores jarinya sendiri dan tanpa ragu, dia tempelkan darah mereka berdua. "Sekarang kamu udah jadi bagian dari aku, sampai kapanpun." Rina hampir mau nangis. "Mas, ini lebay banget. Aku takut sumpah." Tapi Jordi malah senyum aneh. "Kamu gak perlu takut. Yang harus takut justru orang lain. Karena sekarang, kalau ada yang berani ambil kamu dari aku, dia yang akan kena akibatnya." Malam itu ditutup dengan bisikan janji. Jordi meluk Rina erat-erat lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas. "Ingat Rin, janji ini gak bisa dibatalin. Kalau kamu tinggalin aku bakal tetap nyari kamu. Bahkan kalau aku udah gak ada lagi di dunia ini." Rina masih ingat jelas kata-kata itu. Saat itu dianggap cuma omong kosong anak muda yang terlalu drama. Tapi siapa tangka, beberapa hari setelah malam itu, takdir berubah drastis. Jordi meninggal dalam kecelakaan motor. Rina syok, nangis berhari-hari. Dia merasa bersalah, merasa semua itu salah dia. Tapi waktu berjalan, luka itu perlahan sembuh. Dia mulai bangkit, sampai akhirnya bertemu Bagas, yang dengan sabarnya menerima Rina apa adanya. Rina benar-benar pikir semua udah selesai. Ritual konyol malam itu cuma jadi kenangan gelap yang dia kubur dalam-dalam. Dia gak pernah cerita ke siapapun, bahkan ke Bagas. Buat dia, itu hanya masa lalu yang gak perlu diungkit lagi. Tapi kenyataannya justru dari situlah semuanya mulai. Janji yang dulu dianggap main-main ternyata bukan sekadar omong kosong. Bayangan Jordi gak pernah pergi. Dia kembali menuntut janji yang sudah terucap. Setiap pesan yang masuk ke HP Rina sekarang terasa kayak gema dari malam itu. Kata-katanya mirip, bahkan persis sama dengan apa yang Jordi bisikkan di villa. "Kamu janji gak ninggalin aku kan? Malam Jumat nanti, aku tunggu." Kadang kalau Rina menjamin mata terlalu lama, dia bisa lihat lagi wajah Jordi dengan jelas. Senyumnya, tatapan matanya, bahkan bau parfumnya semua datang lagi. Padahal Jordi udah lama mati. Dan yang bikin Rina makin takut, setiap kali dia ingat malam di villa itu, dia juga ingat sesuatu yang janggal. Waktu darah mereka bersatu,
Lilin di sekelilingnya tiba-tiba padam semua, padahal nggak ada angin. Ruangan mendadak gelap total. Cuma nyala satu lilin di pojok yang tetap hidup. Dan di balik cahaya itu, Rina sempat lihat bayangan tinggi hitam berdiri sebentar sebelum akhirnya menghilang. Dia kira itu cuma ilusi. Tapi sekarang, dia nggak yakin lagi. Semua yang dulu dia abaikan ternyata punya arti. Dan arti itu sekarang datang untuk menagih. Malam-malam Rina makin berat. Dia nggak cuma dihantui pesan, tapi juga mimpi baruk. Dalam tidurnya dia sering lihat Jordi berdiri di ujung ranjang. Wajahnya pucat, darah masih menetes dari pelipisnya seperti saat kecelakaan. Dan setiap kali Jordi mengulangi kalimat yang sama. "Kamu janji sama aku, kamu istri aku, bukan dia." Rina sering kebangun tengah malam dengan keringat dingin. Bagas kadang heran kenapa istrinya sering gelisah. Tapi Rina selalu bilang cuma mimpi baruk biasa. Padahal dalam hatinya dia tahu kalau ini bukan sekadar mimpi. Apa yang dulu dia kira sudah selesai, ternyata justru baru dimulai. Malam itu rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Bagas lagi ada dinas luar kota, katanya baru pulang 2 hari lagi. Rina sebenarnya udah terbiasa ditinggal sebentar, tapi malam itu ada rasa berbeda yang nggak bisa dia jelasin. Dari sore, hawa rumah udah kerasa dingin aneh. Angin masuk lewat celah jendela, bikin gordin bergoyang-goyang pelan kayak ada tangan tak kasat mata yang narik. Rina nyalain TV di ruang tamu, berharap suara acara malam bisa nemenin. Tapi bukannya bikin tenang, suara dari TV malah kedengeran jauh banget, kayak nggak nyampe ke telinga. Rina bolak-balik cek HP, lihat apakah ada pesan dari Bagas. Tapi yang masuk justru nomor itu lagi. Nomor yang sejak beberapa minggu terakhir bikin hidupnya kayak neraka. "Kamu udah siap? Malam ini kita ketemu." Pesannya singkat, tapi cukup bikin tangan Rina gemetar sampai hampir jatuhin HP. Dia buru-buru taruh HP di meja, masuk ke kamar, nutup pintu rapet-rapet. Waktu merayap lambat banget. Jarum jam bergerak pelan seakan sengaja menyiksa. Rina tiduran di ranjang, narik selimut sampai ke leher. Dia berusaha tidur, tapi setiap kali merem, wajah Jordi kebayang jelas. Senyum pucatnya, tatapan matanya yang tajam, dan suara bisikan yang masih nyangkut di telinga. Dan tepat tengah malam, suara itu datang. Tok, tok, tok. Awalnya pelan, kayak orang ngetuk sopan. Rina membuka mata dengan cepat. Matanya langsung ke pintu kamar. Sunyi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Rina meneguk ludah, tangannya merembar selimut, tubuhnya gemetar. "Siapa?" Suaranya nyaris nggak keluar. Nggak ada jawaban. Tok, tok, tok. Lebih cepat, lebih kuat, sampai gagang pintu bergetar sedikit. Rina udah hampir mau teriak, tapi ditahannya. Dia berharap ini cuma halusinasi. Dia tarik napas dalam-dalam, coba pejamkan mata lagi. Tapi tiba-tiba, dari balik keheningan, ada suara lain. Bukan dari pintu, bukan dari luar kamar, tapi dari dalam, dari belakangnya. Rina. Rina langsung buka mata, darahnya serasa berhenti mengalir. Suara itu jelas, suara laki-laki. Suara yang seharusnya nggak mungkin dia dengar lagi. "Rina, kamu kan janji nggak bakal ninggalin aku." Suara itu tepat di telinganya, bikin bulu kuduknya berdiri semua. Rina spontan teriak sekencang-kencangnya. "Ah!" Suaranya memecah keheningan malam. Lampu kamar tiba-tiba kedip-kedip. Nyala mati kayak ada korsleting. Bayangan di dinding bergoyang liar. Rina bangun dari ranjang, mundur sampai punggungnya nempel ke lemari. Napasnya ngos-ngosan, jantungnya hampir copot. Dan saat itulah dia lihat sesuatu di cermin besar yang ada di pojok kamar. Bayangan Jordi berdiri di sana. Bukan Jordi yang dulu, bukan Jordi dengan senyum hangat yang dia kenal. Tapi Jordi dengan wajah pucat, matanya kosong, tubuhnya dibalut jas pengantin warna hitam yang kusut, penuh tanah dan bercak merah. Senyumnya miris, lebar tapi dingin, kayak senyum orang mati. "Rina," bisiknya dari dalam cermin. Bibirnya bergerak, tapi suaranya seakan langsung masuk ke kepala Rina.
Rina, istri aku. Kamu nggak boleh sama dia. Rina lemes, kakinya hampir nggak bisa gerak. Air matanya ngalir tanpa bisa ditahan. Pergi, jangan ganggu aku lagi. Tolong. Suaranya patah-patah. Tapi bayangan itu malah makin jelas. Dia nggak cuma berdiri di dalam cermin, tapi mulai melangkah maju. Bayangannya mendekat, padahal jarak cermin nggak berubah. Kayak cermin itu bukan sekedar pantulan, tapi pintu. Rina teriak lagi, kali ini lebih kencang, sampai tenggorokannya perih. Lampu kamar padam total. Gelap gulita. Yang tersisa cuma suara napasnya sendiri bercampur bisikan halus yang makin lama makin dekat. Rina, istri aku, kamu nggak boleh sama dia. Rina jatuh terduduk di lantai, menutup telinga erat-erat, tapi bisikan itu tetap tembus masuk. Suhu ruangan turun drastis, uap napasnya sampai kelihatan di udara. Dan tiba-tiba, dari ujung ranjang, ada suara derit pelan, seakan kasurnya ditekan seseorang. Rina nggak berani lihat, tapi instingnya bilang, dia nggak sendirian lagi di kamar itu. Pagi itu mata Rina sembab. Semalaman dia nggak bisa tidur. Teriakannya tadi malam masih terngiang di telinga. Dan bayangan Jordi dalam jas pengantin masih jelas terpatri di cermin kamar. Begitu matahari terbit, Rina buru-buru ambil HP. Langsung telepon Bagas. Dia pikir dengan cerita semua yang dia alami, suaminya bakal percaya. Dan paling nggak bisa kasih rasa aman. Telepon nyambung, suara Bagas terdengar ceria dari seberang. Halo sayang, kamu gimana di rumah sendirian? Rina butuh waktu beberapa detik sebelum jawab. Suaranya serak, gemetar. Mas, aku semalam, ada yang aneh di rumah. Ada yang ngetuk pintu, terus aku dengar suara laki-laki di kamar. Mas, aku takut. Bagas sempat diam, lalu ketawa kecil. Sayang, jangan kebanyakan nonton film horor deh. Kamu tuh kecapean aja. Apalagi aku nggak di rumah, jadi makin gampang kepikiran macam-macam. Rina terdiam. Dadanya sesak. Kata-kata Bagas seperti tamparan. Dia tahu Bagas bukan sengaja meremehkan, tapi jelas-jelas suaminya nggak percaya. Padahal Rina ingin banget jelasin kalau ini bukan sekadar halusinasi. Bukan juga mimpi buruk biasa. Yang datang itu nyata. Nyata dalam arti yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Mantan yang dulu dia tinggalkan, mantan yang udah lama mati, kini muncul lagi. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Rina tarik napas panjang, mencoba menahan isak. Iya mas, mungkin aku kecapean. Jawabnya akhirnya, walau hatinya berteriak pengen teriak lebih keras. Bagas ketawa lagi. Udah, istirahat yang cukup ya. Jangan lupa makan. Aku pulang 2 hari lagi, kita jalan bareng. Aku kangen banget sama kamu. Kalimat terakhir itu bikin hati Rina makin hancur. Dia sayang banget sama Bagas. Cinta yang sekarang dia punya itu tulus, nyata dan hangat. Tapi bayangan Jordi nggak bisa hilang begitu saja. Ada ikatan lain yang bikin dia nggak bisa lepas. Sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar perasaan. Hari itu Rina coba jalani rutinitas. Masak, bersihin rumah, nyapu halaman. Tapi semua terasa berat. Rasanya kayak ada mata yang terus ngawasin tiap gerakannya. Bahkan saat nyapu, dia merasa ada bayangan hitam berdiri di ujung pagar, ngeliatin tanpa kedip. Begitu dia nengok, bayangan itu udah hilang. Malam berikutnya datang lebih cepat dari biasanya. Rina udah resah sejak matahari tenggelam. Dia coba nyalain semua lampu rumah, tapi itu nggak ngaruh. Hawa dingin tetap merayap, dan suasana makin mencekam. Jam dinding berdetak keras sekali, seakan-akan setiap detik adalah peringatan. Dan benar saja, tepat jam 12 malam, dia melihatnya lagi. Jordi. Kali ini bukan di cermin, bukan sekadar bayangan samar. Jordi hadir lebih nyata. Duduk di ruang tamu, persis di sofa tempat biasanya Bagas nonton TV. Tubuhnya pucat, bajunya masih jas pengantin yang kusut, tapi auranya lebih solid. Matanya menatap tajam ke arah Rina, senyum samar menghiasi wajah pucat itu. Rina, suaranya datar, tapi menusuk.
Aku udah datang lagi. Rina berdiri kaku di ambang pintu kamar. Tubuhnya gemetar, napasnya terengah-engah. Dia nggak bisa lari, nggak bisa teriak. Jordi melanjutkan, dengan suara yang tenang, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Kamu bisa cinta sama suami kamu. Aku nggak larang. Aku nggak pernah larang kamu bahagia. Tapi jangan lupa, kamu udah selingkuh dari janji kita. Aku yang pertama, Rin. Aku yang ikat kamu malam itu. Kamu punya aku dulu sebelum siapapun. Air mata Rina jatuh tanpa bisa ditahan. Hatinya berantakan. Mas, aku nggak maksud. Aku pikir semua udah selesai. Kamu udah pergi. Suaranya patah, tangannya menutupi wajah. Jordi bangkit berdiri. Suara langkahnya pelan, tapi tiap langkah bikin lantai ruang tamu berderit keras kayak rumah tua yang udah lapuk. Dia semakin mendekat. Matanya nggak lepas dari Rina. Senyum itu tetap ada, tapi matanya berkaca-kaca. Aku nggak ganggu, Rin. Aku cuma mau kamu ingat. Siapa yang pertama kali kamu pilih? Kamu bisa cinta Bagas, tapi hatimu masih ada sama aku. Kamu tahu itu. Kamu tahu, Rin. Rina terisak. Dalam hatinya dia benci ngakuinnya. Tapi Jordi benar. Sebagian hatinya masih keikat pada malam itu. Pada janji konyol yang dulu dia anggap permainan. Waktu berjalan, rasa itu seolah hilang. Tapi ternyata cuma tertutup oleh kebahagiaan baru. Kini lapisan itu mengelupas, dan luka lama terbuka lagi. Tangannya meremas nyada, seakan pengen cabut sesuatu yang ngikat dari dalam. Kenapa kamu nggak bisa biarin aku hidup tenang? Jordi berhenti melangkah, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Senyum itu tetap ada, tapi matanya berkaca-kaca. Karena aku masih sayang kamu. Karena janji itu nyata. Dan karena maut sekalipun gak bisa pisahin kita. Suasana hening beberapa detik. Hanya suara jam dinding berdetak. Rina terisak makin keras. Dalam benaknya, dia terjebak antara dua cinta. Cinta hangat dan nyata dari Bagas, suami yang begitu percaya sama dia, dan cinta lama yang gelap, penuh obsesi tapi masih menjerat batinnya sampai sekarang. Air matanya jatuh deras. Dia sadar, bagaimanapun dia nggak bisa menyangkal kenyataan. Dia sayang sama Bagas, tapi hatinya masih keikat sama Jordi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rina benar-benar merasa rumahnya bukan lagi tempat aman. Rumah itu berubah jadi ruang pengadilan. Dua cinta, dua dunia menuntut hak atas dirinya. Dan di tengah semua itu, dia tahu, pilihannya nggak akan pernah mudah. Malam itu jadi malam paling panjang dalam hidup Bagas. Begitu listrik rumah padam, suasana berubah jadi mencekam. Hening, tapi anehnya nggak benar-benar sunyi. Ada semacam dengungan halus yang bikin telinga Bagas gatel. Kayak suara orang yang bisik-bisik dari kejauhan. Jantungnya berdegup nggak karuan. Dia masih berdiri bengong di ruang tamu, mencoba mencerna apa yang baru aja dia lihat. Istrinya yang histeris, ngomong seakan-akan ada orang lain di sampingnya, padahal jelas-jelas kursi itu kosong. Rina udah jatuh tersungkur, gemetar, air mata ngalir deras. Dia nutup wajah dengan kedua tangannya sambil terus ngulang kata-kata yang bikin bulu kuduk Bagas berdiri. Dia ada di sini, Mas, dia nggak mau pergi, dia nggak mau pergi. Bagas nyoba ngedeketin, tapi langkahnya berat. Bukan cuma karena takut, tapi ada rasa aneh di tubuhnya, kayak dipaksa mundur. Udara di ruang tamu mendadak dingin menusuk, bikin napas terasa berat. Bau anyir samar tercium, mirip bau darah bercampur bunga melati layu. Bagas nyaris muntah, tapi dia tahan. Dia berusaha kuat demi istrinya. Rin, sadar sayang, nggak ada siapa-siapa di sini. Suara Bagas bergetar, meski dia berusaha tegar. Rina perlahan nurunin tangannya. Matanya bengkak, wajahnya pucat kayak nggak ada darah yang ngalir. Dia ngeliat Bagas, tapi bukan tatapan lega yang keluar, melainkan tatapan penuh ketakutan. Mas,
kamu jangan deket-deket. Dia nggak suka, bisiknya lirih. Dan benar aja, kursi tempat Rina tadi duduk berderit pelan. Bagas jelas dengar itu, meski dia nggak ngelihat siapa-siapa. Hawa di sebelah kursi itu terasa padat, kayak ada sesuatu yang duduk di situ. Bagas menelan ludah, tenggorokannya kering. Dia mulai sadar, apa yang selama ini dianggap halusinasi Rina ternyata bisa jadi nyata. Tiba-tiba suara bisikan tadi makin jelas, nyaris di telinga Bagas sendiri. Sekarang, giliran kamu yang gak boleh ninggalin dia. Suara itu berat, tapi sekaligus lirih. Bagas spontan nengok ke kanan, tapi yang ada cuma kegelapan. Lampu rumah berkedip sebentar, lalu nyala redup. Bagas bisa ngelihat sekilas sosok di cermin besar dekat ruang tamu. Bukan cuma dirinya dan Rina. Ada laki-laki dengan jas pengantin, wajah pucat, bibirnya tersenyum dingin. Bagas tertegun, darahnya kayak berhenti mengalir. Tapi saat dia berkedip, bayangan itu udah hilang. Bagas buru-buru ngeraih tangan istrinya. "Rin, ayo kita keluar. Kita ke rumah mama. Kita nggak bisa di sini malam ini." Suaranya tegas, tapi hatinya ciut setengah mati. Rina geleng-geleng lemah. "Nggak bisa, Mas. Dia udah bilang, kalau aku pergi, dia bakal ikut, dimanapun. Kita nggak bisa kabur." Bagas panik. Dia bukan orang yang percaya hal-hal mistis. Tapi kejadian barusan udah cukup buat mubah pandangannya. Dia nggak bisa terima ada sesuatu yang ngerebut istrinya pelan-pelan. Dia peluk Rina erat, meski badannya kaku. "Aku nggak peduli, selama aku ada, aku nggak bakal biarin dia ngambil kamu." Saat itu juga suara tawa lirih kedengaran, nyelusup dari segala arah. Tawa yang dingin, getir, kayak orang puas dapat mainan baru. Rina langsung kejang sebentar, matanya mendelik, terus terisak. "Mas, dia marah, dia marah." Lampu rumah sekali lagi padam. Gelap total. Bagas nggak bisa ngelihat apa-apa, cuma bisa ngerasain tubuh istrinya yang gemetar di pelukannya. Di telinganya, suara napas orang lain terasa jelas, berat dan dingin. Kayak ada orang ketiga yang berdiri persis di samping mereka. Malam itu nggak ada yang tahu gimana akhirnya. Besok paginya, tetangga yang penasaran karena dengar teriakan semalaman nemuin pintu rumah kebuka. Ruang tamu berantakan, kursi terbalik, vas bunga pecah. Rina duduk diam di lantai, tatapannya kosong, wajahnya pucat, nggak ngomong apa-apa. Sementara Bagas, nggak ada. Hilang tanpa jejak, seakan ditelan bumi. Dan yang paling bikin merinding, di cermin ruang tamu yang retak, masih jelas kelihatan 3 bayangan. Rina yang duduk, sosok laki-laki berjas pengantin dengan senyum tipis, dan satu lagi bayangan samar yang wajahnya mirip Bagas. Sejak malam itu, nggak ada yang tahu sebenarnya siapa yang tidur di samping Rina setiap malam. Apakah itu masih Bagas atau Jordi yang udah berhasil ngambil tempatnya? Malam Jumat jadi hari yang selalu ditakuti Rina. Karena tiap kali dia ngelihat ke cermin, ada 2 laki-laki di sana. Satu yang dia nikahi, dan satu lagi yang gak pernah rela dilepas. Apakah Rina bisa bebas dari janji lama yang dia anggap main-main? Atau justru hidupnya selamanya bakal jadi milik 2 pria sekaligus? Yang satu dari dunia ini, dan satu lagi dari dunia seberang. Cerita itu gak pernah benar-benar selesai. Karena sampai sekarang, orang-orang yang pernah main ke rumah itu masih suka cerita kalau mereka ngelihat sosok pengantin pria duduk di ruang tamu, senyum tipis. Kayak lagi nunggu sesuatu. Atau mungkin nunggu seseorang.